Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita memuliakan Tuhan hari ini, diberangkatkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 62 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, seruan ini disampaikan oleh Yesaya kepada umat Israel yang baru dibebaskan dari pembuangan di Babel. Umat Israel yang sudah dibebaskan tersebut menjadi pelopor untuk mempersiapkan jalan dan tempat bagi umat Tuhan. Demikian juga dengan kita saat ini, pada masa Advent ini, seruan ini memanggil kita untuk mempersiapkan jalan bagi orang lain, bagi orang banyak, untuk datang ke kota Tuhan, yaitu persekutuan orang-orang percaya. Tugas ini dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, yaitu dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri dengan pertama sekali memulai dari pikiran. Pikiran kita sering menjadi batu-batu yang menghalangi kita untuk percaya kepada Tuhan. Pikiran yang sudah percaya dan menerima Tuhan akan membuat dan menerima firman itu menjadi baik dan melakukan segala hal yang berguna untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Tetapi sebaliknya, pikiran yang dipakai lari dari Tuhan bisa saja menjadi destruktif dan menghancurkan banyak orang. Yang kemudian, kita mempersiapkan jalan Tuhan dengan perkataan kita. Perkataan kita adalah cerminan dari jiwa kita. Dan apa yang kita perkatakan sesungguhnya lahir dari hati kita. Maka sebagai orang-orang yang percaya, yang menyerukan kepada orang lain bahwa di rumah Bapa kita tidak ada kekerasan, di sana hanya ada cinta kasih dan kelemah lembutan, maka sebaiknya perkataan kita harus dapat dipercaya. Perkataan kita harus lemah lembut. Dengan demikianlah kita dapat membawa orang-orang kepada Tuhan. Yang kemudian perbuatan kita harus mencerminkan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan kepada orang lain, sehingga nyatalah bahwa kita adalah Injil Kristus yang terbuka. Dengan melihat perbuatan-perbuatan kita, orang lain juga akan datang dan bertobat, seperti letnan yang mengawal, yaitu penyaliban Tuhan Yesus. Setelah melihat semua perbuatan dan perkataan dari Tuhan Yesus, si letnan tersebut mengaku dengan spontan, dia berkata, dia ini benar-benar anak Allah. Yang berikutnya, tugas kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yaitu dari keluarga kita. Keluarga adalah gereja yang paling kecil. Maka cerminan persekutuan kita, bagaimana itu kemudian dibangun, diawali dan dimulai dari keluarga. Maka tiap keluarga Kristiani seharusnya penuh cinta kasih, rukun dan damai sejahtera. Ketika kita keluarga yang Kristiani tidak rukun dan senantiasa hidup di dalam pertengkaran, maka itu juga menjadi penghalang bagi orang lain untuk datang kepada Yesus. Di satu sisi, keluarga jangan sampai menghalangi kita beribadah. Bila ada salah satu dari anggota keluarga mengatakan, kamu kok sudah lebih banyak waktunya beribadah ke gereja, sementara ke kami tidak ada waktunya. Maka keluarga harus persiapkan damai sejahtera, dan tiap anggota keluarganya menopang mendukung kita dalam pelayanan. Yang ketiga, persekutuan di gereja. Persekutuan di gereja adalah cerminan dari sebuah kerajaan surga yang di bumi. Saudara-saudaraku, di dalam Kisah Rasul 4 di sana dikatakan bahwa tiap-tiap hari orang-orang bertambah, bahkan ada saatnya sampai 1.000 orang dibaptis karena mereka melihat cara hidup jemaat yang mula-mula.
Mereka hidup dalam satu hati, saling berbagi harta yang mereka miliki, saling menolong satu dengan yang lain, tertawa bersama dan memuji Tuhan. Dengan cara hidup yang demikian, orang rindu datang ke persekutuan. Mari kita renungkan bagaimana kita dalam hidup persekutuan bergereja kita pada hari-hari terakhir ini. Apakah kita sudah mencerminkan sebuah kerajaan Allah di dunia? Apakah persekutuan kita membuat orang lain rindu datang bersekutu? Ini yang harus kita lakukan. Maka saudaraku yang terkasih, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Persiapkanlah jalan bagi umat. Selamat mempersiapkan jalan bagi umat. Selamat Advent. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Mampukan kami menunaikan tugas panggilan tersebut. Mempersiapkan jalan bagi orang banyak untuk datang ke kerajaan Tuhan. Dimulai dari pikiran kami yang positif dan baik. Kemudian dilanjutkan dengan semua perkataan dan perbuatan kami. Dilanjutkan dengan hidup rukun di dalam rumah tangga. Terlebih, hidup penuh cinta kasih di tengah persekutuan di gereja. Dengan demikianlah kami memenangkan banyak orang. Untuk itu Tuhan, berkati kami pribadi lepas pribadi, berkati keluarga kami, berkati persekutuan di gereja kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati juga pekerjaan dan usaha kami. Ampuni dosa kami Bapa, agar kami senantiasa layak menerima berkat. Inilah doa kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.